Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita berada di penghujung masa raya Paskah. Hari ini di dalam kalender gerejawi disebut sebagai Kamis Putih. Besok adalah Jumat Agung. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini kita harus merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Pandemi COVID-19 mengakibatkan kita berada di dalam situasi yang sulit. Keadaan kita pada saat ini mengingatkan saya pada apa yang Tuhan Yesus alami pada malam ketika Dia akan ditangkap. Marilah kita mendengarkan apa yang Rasul Matius tuliskan di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 sampai ayat ke-46. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Mari, sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang menciptakan kami, Yesus Kristus yang telah mati bagi setiap kami, Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi setiap kami. Kami rindu merenungkan akan firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan berbicara kepada kami. Tolonglah kami Tuhan boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kisah yang baru saja kita dengar adalah kisah Getsemani. Malam itu Tuhan Yesus bergumul karena Dia tahu sebentar lagi Ia akan ditangkap dan disalibkan. Di dalam pergumulannya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus datang dan berdoa kepada Bapanya di surga. Ia meminta murid-murid menemaninya di dalam doa.
Namun karena seharian mereka mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid pun tertidur kelelahan. Tertidurnya para murid menunjukkan bahwa mereka tidak sadar dengan apa yang akan terjadi. Karena itulah di ayatnya yang ke-40 dan ke-41, Tuhan Yesus menegur mereka. Kata Tuhan Yesus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Rupanya murid-murid dilanda rasa kantuk. Tidak hanya rasa kantuk secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Dan jemaat sekalian, bukankah ketika kita mengantuk, biasanya kita tidak waspada? Biasanya kita tidak awas dengan keadaan di sekitar kita. Lewat teguran ini Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Artinya mereka harus waspada. Mereka tidak boleh menjadi lengah. Di dalam situasi seperti saat ini, kita memang perlu berjaga-jaga. Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk melakukan social distancing atau pembatasan sosial. Pemerintah meminta kita untuk stay at home demi memutus mata rantai penularan. Dan tentunya kita mentaatinya bukan karena kita takut tertular, tetapi karena kita tidak pernah tahu siapakah sebenarnya yang terjangkit virus corona. Dengan mata telanjang, kita tidak dapat membedakan mana orang yang sehat dan mana yang sudah terpapar dengan virus. Jangan-jangan kita menjadi pembawa virus walaupun kita terlihat sehat. Dan kita dapat menularkannya kepada orang lain. Dan orang itu menjadi sakit, bahkan meninggal. Dan jemaat sekalian, jika kita terpaksa meninggalkan rumah, pemerintah menganjurkan supaya kita memakai masker untuk mengurangi resiko penyebaran virus ini. Saat ini, kita tidak saja berhadapan dengan virus kecil yang tidak kasat mata. Sebagai orang percaya, kita pun berhadapan dengan iblis yang tidak kelihatan. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Belakangan ini di sosial media kita sering kita dengar perdebatan di antara orang percaya bahkan para hamba Tuhan berkaitan dengan dampak COVID-19 terhadap gereja dan juga kekristenan. Mereka saling mengejek, bahkan menghujat satu dengan yang lainnya. Sosial media kita penuh dengan segala perdebatan yang tidak perlu. Jangan-jangan kita tidak saja perlu social distancing, kita juga perlu social media distancing. Gereja juga terkesan menjadi penyebar COVID-19 akibat sejumlah orang Kristen bahkan juga hamba Tuhan dinyatakan positif corona karena mereka menghadiri kegiatan gereja. Inilah cara iblis berusaha menjatuhkan orang-orang percaya, memecah belah di antara kita. Dan oleh karena itu, kita perlu berjaga-jaga. Tidak saja Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk berjaga-jaga, tetapi dia juga berkata, berdoalah. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid berdoa karena roh adalah penurut, namun daging lemah. Tuhan Yesus tahu kemanusiaan kita lemah. Karenanya kita perlu kekuatan daripada Allah. Dan itu semua hanya kita dapatkan
di dalam doa. Jika Tuhan Yesus yang tahu dengan apa yang akan dia hadapi, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita yang tidak tahu sampai kapan krisis ini akan berlalu. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, atau bulan depannya lagi. Bukankah kita harus lebih bersungguh-sungguh di dalam doa? Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Di dalam pergumulannya, Tuhan Yesus berkata, "Sekiranya cawan ini lalu ya Bapa, tetapi kehendak-Mu yang terjadi." Tuhan Yesus lebih memilih kehendak Bapa daripada keinginannya sendiri. Yakobus di dalam suratnya menuliskan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya bukan karena setiap doanya pasti terpenuhi. Tetapi doa orang benar besar kuasanya karena setiap doa-doanya selalu mencari kehendak Tuhan. Di saat seperti sekarang ini, marilah kita tidak hanya berdoa, memohon Tuhan melindungi atau menjauhkan kita dari virus corona. Tidak saja kita berdoa, memohon Tuhan mencukupkan akan kebutuhan kita sehari-hari. Karena mungkin keadaan yang begitu sulit. Tetapi adakah kita berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan bagi kita? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini? Lewat pergumulannya di dalam doa, Tuhan Yesus dapat melampaui hal yang paling sulit di dalam kehidupannya. Pergumulan yang terberat di dalam perjalanannya di dunia ini. Dia sanggup menanggung derita salib, bahkan mati, dan dia menang melawan dosa dan kematian. Dan tentunya kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, dengan berjaga-jaga dan berdoa, kita sanggup melewati krisis ini dan muncul sebagai pemenang. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang masih khawatir akan hidup ini, yang takut akan sakit penyakit dan kematian, yang mengkhawatirkan tentang apa yang akan kita makan hari ini atau esok, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit, dia tidak hanya mengalahkan akan kemiskinan, bahkan dia telah mengalahkan maut dan dosa. Karena itu, bertobatlah. Akuilah segala dosa-dosamu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus. Berimanlah kepada Dia. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin.